Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Muhammad Yusuf. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Negeri Kandangan 1 Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab gelombang 2 di LPTK Universitas Islam Ponorogo atau UIN Ponorogo. Hari ini, hari Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja atau UKIN pada kelas 6B dan materinya adalah surat Al-A'la. Demikian, selamat menyaksikan. Terima kasih. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Silakan dimohon berdiri untuk pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita pembiasaan sebelum pelajaran dimulai, yaitu hafalan ataupun baca surat-surat pendek. Dibuka sesamanya dari surat An-Naba. 1, 2, 3, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allati hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna
Almira, Mbak Shirley, Mbak Aprilia, Mbak Arlina, Mbak Azza, Mbak Askia, Mas Bintang, Mas Desta, Mas Dani, Mbak Maya, Mbak Elda, Mas Iqbal, Mbak Angel, Mas Kevin, Mas Putra, Mbak Mayura, Mas Mamat. Masuk. Kemana Mas Mamat ini? Sakit di sini ya. Kita doakan semoga teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan. Al-Fatihah. Selanjutnya saya lihatkan absennya Mbak Keisha, Mbak Naya, Mbak Najwa, Mbak Novanda. Terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari tentang surat Al-A'la. Ada yang tahu surat Al-A'la itu artinya apa? Yang maha tinggi. Surat yang keberapa? 87. Sekarang saya tanya lagi. Al-Quran itu tujuannya untuk apa diturunkan? Ada yang tahu angkat tangan? Ya, kalau nggak ada yang tahu, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan sebagai petunjuk, sebagai petunjuk ataupun pedoman. Banyak sekali Al-Quran itu, sebagai obat juga bisa, sebagai pencerah juga bisa, sebagai cahaya juga bisa. Nah, itu adalah tujuan Al-Quran diturunkan, dan pada umumnya adalah sebagai pedoman bagi manusia. Dan kita akan mempelajari surat Al-A'la. Sudah ada yang hafal surat Al-A'la? Belum. Nanti kita akan belajar bersama-sama untuk mempelajari apa yang ada di dalam surat Al-A'la. Dan akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu agar kalian mampu membaca surat Al-A'la dengan baik dan benar. Karena surat Al-A'la ini adalah surat yang sering dipakai oleh Nabi untuk ketika sholat, yaitu utamanya sholat Jumat. Dan selanjutnya peserta didik mampu menulis surat Al-A'la dengan baik, benar, dan rapi. Nanti kalian ada juga belajar menulis. Dan selanjutnya peserta didik mampu menjelaskan pesan-pesan yang ada di dalam kandungan surat Al-A'la. Ini adalah tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya kita akan masuk materi surat Al-A'la. Surat Al-A'la termasuk surat Makkiyah. Kenapa surat Makkiyah? Karena diturunkan di Mekah. Nah, kenapa diturunkan di Mekah? Ada berapa? Ada dua ya, Makkiyah dan Madinah. Ini termasuk Makkiyah. Karena Nabi Muhammad waktu itu masih kondisi di Mekah. Nanti kalau Nabi hijrah ke Madinah, berarti suratnya namanya Madani atau Madinah. Al-A'la terdiri dari 19 ayat dan terletak pada urutan yang ke-87 atau surat ke-87. Ada yang masih ingat surat Al-A'la turun sesudah surat apa? Urutannya setelah At-Tariq. Tapi Al-A'la itu turun sesudah surat apa kemarin? Ada yang ingat? At-Takwir. Belum saya sampaikan. Ya, jadi nama surat Al-A'la ini diambil dari ayat yang pertama, yang bunyinya nih, Sabbihisma rabbikal
Al-a'la yang ayat pertama yang bagian belakang, kalimat belakang, yang artinya adalah yang maha tinggi. Surat Al-a'la menjelaskan untuk bertasbih sebagai peringatan, mensucikan dan mengingatkan asma Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih, mensucikan nama Tuhan yang Maha Tinggi. Allah memerintahkan untuk bertasbih kepadanya, di mana tasbih menjadi bagian dari zikir. Tasbih itu bunyinya gimana? Mas, coba. Bunyinya tasbih itu gimana? Bunyinya tasbih bagaimana, Mbak? Sampingnya? Mbak? Mas Dani, bunyinya tasbih? Ada yang bisa bunyinya tasbih bagaimana? Ya, berarti. Nah, padahal setiap pagi ketika kita sholat, sebelum sholat itu kan pasti puji-pujian itu. Subhanallah, itulah tasbih. Subhanallah, maha suci. Itu sudah plus artinya. Subhanallah, coba bareng bersama-sama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah maha besar, tiada daya, tiada kekuatan, melainkan datangnya dari Allah. Dan itu sudah diartikan. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah, Allahu akbar, artinya Allah maha besar, la haula, tiada daya, tiada kekuatan, wala quwata, dan tiada kekuatan illa, kecuali billah, dari Allah. Ya, itu sudah diartikan. Dengan orang yang mensucikan diri dan memiliki orientasi mengejar kehidupan akhirat yang lebih baik, seluruhnya telah termaktub dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Apa saja kitab sebelum Al-Quran? Taurat, Injil, apalagi? Zabur. Ada lagi nih, namanya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Pada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Syekh, Nabi Idris, itu menerimanya suhuf berupa lembaran-lembaran. Yaitu dalam suhuf, 10 suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi ada yang bagaimana menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, yaitu namanya takwa. Semoga kita nanti bisa masuk surga. Allahumma amin. Dan selanjutnya kita akan menyimak video surat Al-a'la. Bagaimana membaca surat Al-a'la dengan baik dan benar. Al-a'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa.
الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ya, kita mulai dengan ta'awud dan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Jadi dalam membaca surat Al-Baqarah harus diperhatikan dan tidak arah saja. Dalam membaca Al-Quran harus diperhatikan tajwidnya, cara membacanya biar baik dan benar. Seperti contoh tadi, ini walladzi, ini dibaca sampai 5, boleh 2 sampai 5, karena ini nama bacanya adalah, ada yang tahu? Mad jaiz munfasil gitu ya. Mad jaiz munfasil. Karena kalau mad itu artinya panjang, apalagi ada tandanya kayak ini, bendera ini. Ini sampai 5. Walladzi, ya coba dibaca sampai ini saja, sampai akhraja. 1, 2 sampai sini. Contohnya, ini panjang ya. 1, 2, 3 mulai. Walladzi akhrajal mar'a. Oke, coba Mbak Mayura. Silakan. Dibaca ini. Yang keras suaranya. Ya coba, enggak apa-apa. Terus, jadi ini dibaca 5, tentukan. Selain ini, ada lagi nggak yang bisa menunjukkan di mana? Nih, Dutra, ya. Ini juga sampai 5. Ini namanya, kalau ini mad jaiz, ini namanya mad wajib. Yuk, dengarkan dulu. Waja'alahu ghutha'an ahwa. Hitung ya. 1, 2, 3 mulai. Waja'alahu ghutha'an ahwa. Jadi ini dibaca sampai 5. Coba Mas Ahmad dibaca, silakan. Waja'alahu, ya. Oke, bagus sekali. Jadi ini 1, 2, ya kan? Ada lagi? Ini ya. Illa masya Allah. Berapa? 3. Dan selanjutnya kita akan belajar bersama-sama membuat kelompok-kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5. Dan nanti kalian gantian teman yang baca, ada yang nyimak. Kalau ada temannya yang salah, dibetulkan, diingatkan. Bacanya yang betul bagaimana sesuai dengan kaidah tajwidnya. Silakan nanti dibuat kelompok dan dibuka juz namanya, membaca secara bergantian. Ayo dibuat kelompok, di mejanya diletakkan sesuai dengan seperti ya. Silakan dibaca gantian per kelompok ya, ditunjuk dari siapa dulu, disimak, nanti selesai ganti teman satunya ya. Silakan dimulai dari basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan.
dari siapa dulu dibaca? Ayo gantian, yang satu menyimak. Ya Mbak, yang keras suaranya Mbak. Ya yang lain, kelompok yang lain silakan gantian membaca. Atau dibaca dulu biar kita boleh. Panjang wal tadi ya yang keras suaranya. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai semuanya. Kita tutup dengan bacaan sedekah bersama-sama. Dan selanjutnya tugasnya adalah kalian menulis surat al-Alaq dengan baik dan benar, biar kalian juga berlatih tulisannya lebih bagus. Jadi nanti tulis, silakan ditulis sendiri-sendiri ya, tugasnya tidak berkelompok. Tugasnya kalian masing-masing sendiri menulis sendiri-sendiri. Ya, bismillahnya juga ditulis ya. Ya, silakan. Ya bagus sisanya ya, ini juga bagus. Iya. Kalau kelihatannya nanti nggak cukup, silakan ditaruh di baliknya, nggak apa-apa. Ya, tidak harus satu lembar itu satu
surat, nanti cukup dibaliknya. Karena ini ada teman-teman tulisannya besar-besar ini. Kelihatannya nggak cukup satu lembar, maka ditaruh di baliknya. Karena alhamdulillah semuanya sudah selesai, silakan dikumpulkan per kelompoknya masing-masing. Jangan lupa diberi nama, nomor absen, kelasnya, ya. Dan ketua kelompoknya bisa maju untuk memberikan ke saya salah satu. Sebelum kita melanjutkan materi pelajaran, ya kalian bisa istirahat dulu ya. Kelas selanjutnya, setelah kita mengerjakan tugas menulis surat al-Akhlaq, Bapak akan menyampaikan yaitu tentang al-Akhlaq, yaitu artinya apa? Yang paling tinggi. Yang mana tinggi? Surat yang keberapa? Surat yang ke-87. Coba dibaca bersama-sama. Terdiri dari 19 ayat, turun di kota Makkah, tergolong surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat At-Takwir, disebut juga surat Sabbin. Isi pokok kandungan surat Al-Alaq yang pertama, perintah bertasbih, perintah berdakwah, larangan terlalu mementingkan dunia, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia sudah menciptakan alam semesta ini. Jadi pokok kandungan surat Al-Alaq: perintah bertasbih, berzikir, perintah berdakwah. Berdakwah itu apa? Menyampaikan risalah atau bahasanya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu apa? Mengajak pada kebaikan, nahi munkar mencegah atau melarang berbuat kejelekan. Contohnya amar ma'ruf apa, Mbak? Mengajak kebaikan. Contohnya, ya, mengajak sholat. Contohnya amar ma'ruf. Mengajak ngaji. Contohnya biar mengajak ngaji. Nah, coba, ayo ngaji. Coba balan naik, gitu ya. Jangan misalnya sepak bola. Contohnya nahi munkar, mencegah kejelekan. Apa, ayo Mbak? Jangan bohong, ojo micui, jangan berbohong kamu. Jangan rasani temannya menggibah, jangan mengejek, jangan marah. Pokoknya yang jelek-jelek itu. Dan itu adalah nahi munkar, yang termasuk dalam perintah berdakwah. Itu sudah masuk dakwah. Mengajak, ayo Mas ngaji yuk. Ayo ngaji ya sore janjian. Termasuk tadi juga, rasani busuk, rasani nggak boleh. Itu berdakwah juga, itu termasuk dakwah. Jadi ada kewajiban pada kita untuk berdakwah. Yang selanjutnya, larangan terlalu mementingkan dunia. Diibaratkan kita itu dalam ilmunya petani. Kalau petani itu menanam padi, pasti tumbuh rumput lah. Padi ini ibaratnya adalah akhirat. Barang siapa yang mementingkan akhirat, insya Allah dunianya ikut. Rumput itu ibarat dunia. Dan sebaliknya, kayak seumpama petani itu nanam rumput, apa mungkin tumbuh padi? Tidak akan mungkin. Kalau nanam padi pasti tumbuh rumput. Kalau nanam rumput tidak mungkin tumbuh padi. Jadi itulah kiasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita itu harus mementingkan kehidupan akhirat. Berarti orang sholat terus tidak. Dalam artian itu setiap nilai yang
apa perbuatan yang kita kerjakan itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berangkat sekolah baca bismillah, mau tidur baca bismillah. Semua aktivitas dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu ada doanya. Minimal kalau kamu gak hafal doanya, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillahirrahmanirrahim apa Mas Kevin? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan jangan lupa juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan yang Setan tunjuk saya setan. Ya, jadi jangan lupa aktivitas kita mulai dengan bismillah. Mau makan bismillah. Karena makanan yang kita makan tanpa kita awali dengan doa atau gak ucap bismillah, itu setan ikut makan dengan kita. Dan selanjutnya yaitu kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia sudah menciptakan alam semesta ini. Kita patut bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Satu, dua, tiga, mulai. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Biasanya kalau pakai musik kan begini ya. Ya, nafasku seluruh hidupmu semoga diberkati Allah. Bersabar taat pada. Selanjutnya tugas terakhir dari Faris, kalian mengerjakan sendiri-sendiri ya tugasnya. Ada 10 soal ini, silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis namanya, hari, tanggal. Jangan lupa atas sendiri ada kelas, ada semester berapa? Semester 2. Hari apa ini? Hari Selasa, tanggal 28 Januari 2025. Namanya, nama lengkap ya. Tulis nama lengkap. Terima kasih. Silakan kerjakan. Kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, masih ada waktu. Selesaikan ya. Jangan terburu-buru. Santai saja, masih ada waktu banyak untuk menyelesaikan. Ya. Jadi kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini tentang surat Al-Alaq yang pertama adalah perintah untuk bertasbih, berzikir, selalu mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi zikir itu juga bisa mengobati penyakit, termasuk penyakit hati. Jadi ingat Allah, selalu ingat Allah. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Itu zikir. Dan selanjutnya larangan untuk mementingkan dunia. Bagaimana ketika kita hidup di dunia ini tidak hanya untuk memburu dunia, tapi bisa menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik, dan dengan sesama lingkungan juga harus baik. Dan yang ketiga adalah perintah berdakwah atau amar ma'ruf nahi munkar. Seperti yang kami sampaikan tadi, untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kejelekan atau kemunkaran. Demikian pelajaran pagi hari ini. Mari kita tutup berdoa sama-sama. Berdoa. Ketua silakan dipimpin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.